seorang relawan itu sebelah mata. Lihatlah dari sisi yang lain gitu. Jadi mereka itu demi kemanusiaan untuk melakukan tugas ini gitu. Hargai kami di lapangan. Gitu aja sih sebenarnya. Halo Bugar, selamat siang. Masih bersama saya Gustaf. Kali ini Ciki-Ciki menghadirkan narasumber yang luar biasa. Sosoknya di Bandung udah nggak birek lagi lah ya. Berlebihan. Pokoknya di tiap komunitas pasti sosok ini ada di foto keluarga. Siapa dia? Cemiliatri. Terima kasih. Cemili, biasanya saya di sini ditemanin sama Dita. Oh ya. Cuman kayaknya belum bangun. Udah ditelepon dari tadi belum dijawab. Siap. Nah makanya saya berusaha mendengarkan apa-apa yang mau cerita Temeli keluarkan. Apa ya? Ya Allah, sudah kan ceritanya juga yang nyari tahu. Iya. Saya biasa ngabulatuk jadinya kebiasaan gitu. Cemili, kan di organisasi Cemili itu organisasi itulah ya. Ya. Berapa tahun sih? Kurang lebih yang awal 13 tahun. 13 tahun. Yang di organisasi yang itu 13 tahun. Terus kemudian di organisasi ini kurang lebih 9 tahun. Jadi total berkecimpung di organisasi ini sekitar hampir 20 tahun. Kurang lebih seperti 20 itu. Tahun, coy. Kurang lebih seperti itulah. Beda 2 tahun sama saya, Bu. Saya 22. Itu hanya faktor angka aja. Sebenarnya pengalaman pertama pas masuk ke organisasi yang pertama itu kayak gimana sih? Dulu awalnya memutuskan situ, keputusannya apa? Apa dapat ilham atau gimana? Keputusan pribadi awalnya kaget dengan adanya pendidikan yang istilahnya apa ya? Atau emang tertarik gitunya dari dulu teh ke dunia outdoor kayak gitu atau gimana? Tertarik banget. Dari dulu memang suka kegiatan outdoor. Kegiatan outdoor yang suka banget lah pokoknya memang. Cuman mungkin dulu nggak ada wadahnya dan belum mengetahui gitu. Tapi setelah lama kelamaan mendengar, melihat dan mencari, itu mah tuh perasaan, perasaan iya. mah. Jadi kan gitu. memang kita harus memakai perasaan di setiap Iya, memang. apapun yang kita terjadi. Iya memang. Tapi jangan terlalu baper lah. Oh gitu. Jadi Iya. kayaknya nggak baper. Enggak lah. Makanya sekarang istilahnya mah selingkuh ya ke organisasi yang baru. Begitulah. Pengalaman yang paling menarik apa sih yang didapetin dari organisasi yang pertama itu? Pengalaman paling menarik. Yang menarik berbau dengan masyarakat luas dari berbagai budaya, agama, ras, seluruh Indonesia lah kebayang seperti itu. Itu sih yang sampai sejauh ini dialami seperti itu. 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar kan ya? Berarti bukan kalau dari sekolah aja SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau ditotalin aja itu berapa tahun, Pak? 12 tahun. Ini udah hampir tamat sekolah formal. Di organisasi ini berarti ilmunya itu Tidak, itu mah berlebihan. Kalau misalkan ilmu itu kita tidak refresh, kita pasti akan pasti lupa lah. Lupa. Tapi kalau misalkan pas waktunya kasus yang kita dapat di lapangan, kita akan bisa teringat kembali gitu. Kasus apa dulu yang di lapangan, misalkan kasus apa yang di lapangan, ya kita bisa lakukan gitu. Itu ilmu gitu. Seperti itu yang aku jalani sampai sejauh ini. Oh iya, tapi kan dasar-dasar pengetahuan tentang ada dasar teorinya, ada praktiknya, ada manajemennya, ada. Semua itu dilakukan ada. Buat masyarakat luas ataupun dari instansi tertentu ada. Oh iya. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan, Bugar, Cemili itu berbaur ke setiap organisasi, ke tiap komunitas atau pergerakan di masyarakat. Salah satunya itu mungkin ya? Ya bisa jadi seperti itu. Aplikasi ilmu yang didapat dari organisasi itu. Nah itu makanya percuma kita punya ilmu banyak, tapi misalkan tidak bisa mengaplikasikan kepada orang lain atau masyarakat umum, ya otomatis dosa lah buat kita. Gitu. Tapi memang saya pribadi terbantu, Bugar. Saya tahu organisasi itu sama juga ya, udah cukup lama. Dan juga saya tahu proses perekrutannya itu tidak gampang. Iya. Makanya, tapi dari hati saya tertarik banget, pengen masuk ke sana. Cuman saya mawas diri gitu kan, saya ini kan cuma satu cilik kecil. Tapi cuma yang berharga. Makanya dengan kehadirannya Cemili di komunitas ini bagi saya
ini anugerah. Amin, kalau itu memang buat orang lain, alhamdulillah. Nah, karena saya secara tidak langsung mendapatkan ilmu-ilmu yang Cemili dapat di organisasi itu, jadi saya nyolong gitu. Iya, nggak apa-apa nyolong ilmu dengan ilmunya ada itu nggak apa-apa, nggak masalah Iya. gitu. Dan mungkin orang lain pun sama seperti itu ke Cemili, nggak apa-apa Cek. Nggak apa-apa, justru aku mah malah bangga gitu. Ternyata ilmu yang aku punya, ilmu yang aku dapat bisa orang ambil gitu loh. Ya mangga silakan gitu. Tapi ingat, jangan jadi plagiat, itu aja sih. Intinya seperti itu. Kita boleh mentoring ke siapapun juga gitu. Misalkan yang usianya di bawah kita atau misalkan junior kita, mereka lebih banyak jam terbang atau pengalamannya. Kenapa kita harus gengsi gitu? Ya udah, kita sharing aja kepada mereka, bertanya gitu. Betul. Intinya mah semua orang adalah buat kita guru gitu. Oh, iya. Dimanapun kita berada itu adalah sekolah. Itu aja sih kalau yang aku alami sampai sejauh ini. Iya, Cek. Kalau si tiap rekrutan, Cemili selalu ikut ya? Maksudnya jadi- Yang organisasi yang mana nih? Yang pertama. Yang pertama tuh selalu terjun jadi panitia atau gimana? Alhamdulillah sampai sejauh ini sih udah punya 6 adik ya, dari ya 2010 ya. 2010, 12, 14, 16, 18, kemudian sekarang 2020. Tapi ternyata 2020 bukan tidak terlaksana, dipending Iya, karena adanya pandemi seperti ini gitu. Saya pengen tahu sih, kalau saya lihat-lihat dari video-video di YouTube ini ada beberapa sih yang nyaris, bahkan di televisi mainstream pun dulu sempat ditayangin tuh proses pelantikannya atau perekrutan si organisasi ini sampai kayak istilahnya tuh dipelonco. Organisasi yang di Jalan Pahlawan ini ya? Iya. Kayaknya mah enggak deh. Soalnya Maksudnya kan kita sendiri yang ngalamin di lapangannya. Maksudnya kan pendidikannya itu keras. Ya memang semi militer. Oh iya semi militer kan. Maksudnya saya jadi kebayang gitu kalau saya ikutan dulu terus kenal sama Cemili. Kalau bilang saya aing buat Cemili penyiksa gitu kan kayak gitu. Tapi lebih baik mendingan Mendingan kenal. lebih baik kalian tidak kena dengan anggota gitu. Kalau misalkan kena dengan anggota dari awal sampai akhir pasti cek orang senang mah dicirian gitu. Oh. Susah. Ini lebih baik tidak kenal gitu. Karena memang bisa bersikap profesional, tapi bisa juga sebagai seorang yang tidak mengenal gitu. Oh jadi Tapinya Cemili mah profesional aja gitu, di situ mah pura-pura tewawuh lah ya istilahnya. ya kita kayak pemain peran lah gitu, pemain peran seperti karakter seorang seorang aktor gitu loh. Kalau misalkan kita disuruh berperan jahat ya jahat, kalau misalkan kita disuruh berperan baik ya baik gitu loh, seperti itu. Kalau misalkan seseorang sudah mendalami karakter itu berarti dia mampu melakukan hal yang akan dia lakukan dengan tugasnya. Itu orang yang profesional. Gitu, seperti itu. Tapi banyak banget lah pengalaman dan suka dukanya. Kalau misalkan kita mendalami bidang itu atau menyukai dengan dunia ini, lebih banyak sukanya sih sampai sejauh ini mah gitu. Berarti guys, dulu alhamdulillah saya nggak ikutan. Kalau ikutan dan nggak tahu sama Cemili, tadi dia bilang mendingan lebih baik jangan kenal. Itu kayaknya bakal diciri. Itu pasti bakal wah disiksa gitu ya kan. Cemili yang organisasi yang pertama udah, dan sekarang saya tertarik nih ke organisasi kedua yang Cemili sedang jalani sekarang untuk jalani penugasan. sekarang. Kan kita lagi di masa pandemi nih. Iya. Saya lihat relawan di mana-mana Iya. terjun ke jalan, mereka menjadi bagian pemutus si pandemi ini gitu kan. Iya. Nah, kenapa sampai Cemili itu mau terjun gitu ya untuk membantu menjadi salah satu satgas si Satgas COVID-19. Nomor satu adalah kemanusiaan. Biarpun memang kadang tidak memanusiakan manusia kepada anggotanya gitu loh. Gitu. Bentar. Tidak memanusiakan manusia kepada anggotanya. Itu gimana? Menarik Itu, gitu. jadi kita menjadi garda terdepan di pandemi ini, gitu. Memanusiakan manusia dan menolong manusia. Tapi kita sendiri aja tidak difasilitasi dengan Suratnya maksimal gitu loh, itu seperti itu yang jadi di lapangan sampai sejauh ini. Oh, emang? Kemarin kan sudah jelas nih 14 hari ke belakang udah PSBB 19 titik Iya. gitu. Terus sekarang hari ini nanti sampai tanggal 19 mulai
12 titik di wilayah Provinsi Jawa Barat gitu. Itu. Tapi sebelah mana? Sebelah manusia bagian mananya gitu yang Teteh sendiri nggak merasa saya nggak seperti diperlakukan seperti manusia? Ada sisi lain, tapi biasanya itu udah masuk ke dalam ranahnya si rumah tangga di belakang layar gitu. Tapi kalau misalkan kita di depan masyarakat luas ya menjadi garda terdepan, enjoy gitu loh, nikmatin lah keadaan yang di lapangan. Jadi buat apa kita harus bisa memberikan keluh kesah kita kepada masyarakat, sedangkan si masyarakat sendiri aja memikirkan diri mereka gitu loh. Ini mah ya kita membantu pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan PSBB ini. Jadi ya mari kita dukung sama-sama gitu. Masyarakat bisa kerjasama dengan kita juga bisa kerjasama dengan masyarakat. Intinya mah saling memberikan gotong royong untuk si pandemi ini. Jadi memerankan perannya masing-masing lah ya. Iya, perannya masing-masing. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Teteh sebagai yang melaksanakan di lapangan, dan masyarakat sebagai yang membantu pekerja di petugas di lapangan gitu. Emang pemerintah perannya siapa? Sampai sejauh ini tuh ya belum kerasa ya, udah 14 hari ke belakang gitu, belum dirasakan apa yang kami dapat gitu. Serius? Iya. Makan mah dikasih kan? Makan dikasih, dia mau buka puasa dikasih, nasi dus ada. Jangan lupa bahagia. Oh iya, pasti. Itu poin yang sangat bahagia. Bahagia bukan kan? Bahagia. Sorry. Bahagia banget. Bahagia banget. Bahagia itu dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain gitu. Kalau misalkan kita yang menciptakan bahagia itu sendiri, sampai kapanpun juga akan selalu merasa nyaman. Makanya bertahan sampai 9 tahun ya. Mungkin karena ini dunia yang aku cari ya, cocok apapun yang terjadi, suka duka, kalah. Sulit kalau untuk diutarakan, bingung ya kalau misalkan menceritakan pasti panjang lebar, tapi karena yang dialami jam terbang pengalaman, ya mungkin faktor usia nggak bisa dibohongi kali ya. Terlalu muda gitu. Ya benang merahnya mungkin sama ya sama organisasi yang pertama itu, walaupun yang pertama itu dia lebih spesifiknya ke penempuh hutan rimba atau pecinta alam mungkin ya. Iya, sama seperti itu juga ada kebencanaan juga, tapi di saat pandemi juga turun ke lapangan gitu, seperti penyemprotan dan pendataan asisten gitu, sama. Namun yang kedua ini ya lebih khususan mungkin ya lebih ke kesehatan kan? Kesehatan, kemudian kasus yang ada di lapangan semua lebih kepada cek suhu untuk si pandemi ini. Kalau masih ingat dulu, mungkin masih ingat ya. Kalau ingat yang pertama, tugas pertama dari si yang kedua ini, organisasi yang kedua ini, disuruh ngapain? Ngambil mayat. Serius lo ngambil mayat? Serius, ngambil mayat. Mayat apa? Mayat yang apa namanya teh? Udah berapa 3 hari, kalau nggak salah 3 hari apa 4 hari gitu di kosan gitu. Jadi ya itu inti dari tugas awal sih gitu. 3 hari? Mayat 3 hari? Iya, mayat 3 hari yang baru terdetek. Kita aja kalau nemu bangkai tikus di kamar 3 hari, jangan tikus deh, cecak aja gitu, cecak jatuh, nemplok, mati gitu. 3 hari baunya itu udah gila kan, baunya kayak gimana? Ini mayat manusia 3 hari di kosan. Kasus apa dia? Sakit sih. Informasi terakhir yang didapat adalah sakit. Makanya kita kalau misalkan kita dibilang suka dikasih taunya tuh paket. Ada paket, bukan paket makanan, bukan paket logistik gitu, bukan paket barang. Tapi paket itu yang dinamakan paket itu adalah paket itu jenazah manusia yang istilahnya mah udah seminggu, udah 2 minggu, atau misalkan yang jadi bahasanya itu paket yang dibilang itu paket gitu. Jadi lebih manusiakan manusia itu kayaknya mah paket. Jadi orang berpikirnya wah paket deh gitu. Kan jadi kamu kebayanginnya gini kan. Kalau kita lagi beli makan ya, katakanlah mau ke KFC atau McDonald gitu. Saya mau beli paket hemat nih. Kok nggak bilang? Kalau dari atas itu gini, Bugers. Halo Cineli, di mana? Siap nih ambil paket hemat. Paket hemat di apartemen ini. Itu pas datang saya, itu mayat. Ya, itu mayat. Sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang tahu itu paket itu apa gitu. Ya, mungkin orang-orang yang tengah aja kan, itu bahasa sandi mungkin ya.
karena kita belajar kan, dikasih materinya tentang hal itu gitu. Oh. Jadi ya udah, apapun yang terjadi ya udah aku udah siap ya gitu loh. Nah ini yang pertama ini yang ngambil mayat Iya. yang dari kosan yang udah 3 hari. Iya. Saya kalau dari bentuknya gimana? Bentuk, bau, dan rasanya. Kalau bau udah tercium ya dari beberapa meter, kemudian bentuknya juga ya maksudnya Ini- tidak layaknya manusia, jadi udah kayak manusia menjadi 2 bengkak lah gitu. Tapi ada ya kita harus ke lapangan gitu sebelum apa? Dipegang gitu sama. Iya. Jadi APD kita lengkap nih, APD kita lengkap, kemudian ya ada inapis di situ. Kalau kata inapis angkat ya udah. Itu kan harus didetek dulu itu siapa. Kalau misalkan datanya memang tidak ada, nanti akan dicek gitu dari kepolisian gitu. Bugers. Seperti itu. Itu mayat manusia bugers. Tapi Bukan karena mayat bangkit itu. kita menikmati dunia ini ya enjoy. Dinikmati ya. deh ngangkat mayat. Dinikmatin karena memang udah tugasnya harus seperti itu. Karena ya seperti itulah tugas menjadi anggota relawan kemanusiaan di Kota Bandung. Tuh, saya kan sebagai orang awam ya. Iya. Kalau lihat di TV-TV kan kayak di busor kayak gitu-gitu. Iya. Yang masuk frame-nya itu kan selalu aja polisi Iya. gitu kan. Iya. Saya pikir mereka juga yang angkat. Kebanyakannya sih dari kalau di Kota Bandung PMI Kota Bandung ya. Kalau di Kota Bandung sampai di jauh ini. Tapi itu adalah relawannya gitu. Oh, jadi Gitu. kalau ada kejadian ya kasus kayak gitu Iya. ya ada orang meninggal dan ada mayat. Iya. Yang terjun itu bukan cuma pihak polisi, jadi. Tidak, pihak polisi kan ada inapis kan, tapi Oh, yang si khusus. PMI, PMI yang khusus itu biasanya dua instansi itu yang kerjasama gitu. Jadi ya lakukanlah tugasmu gitu, udah. Jadi awal kasusnya seperti itu, pas dapat informasi seperti itu masuk ke ruangan, kemudian dia telungkup ya, telungkup. Oh, telungkup gini, telungkup gitu, gitu. di kasur. Iya di kasur, Terus? telungkup di kasur, kemudian kita balikan. Apa para ya maaf gitu, pecah si perutnya. Aslinya yang terjadi di lapangan seperti itu. Dalam isi perut kan itu udah bengkak ya. Jadi pas kita sensitif tuh kalau misalkan tersentuh atau terkoyak lah, pecah gitu. Nanah keluar, belatung ada, kemudian darah udah pasti gitu. Tapi aromanya itu loh. Ya namanya di kosan kan terbatas nih ruangannya. Seperti itu. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya kita ngegoreng tahu, terus tanpa minyak lengket, terus dibalikin gitu. Ya. Terus menempel gitu ke katil, Ya model kayak gitu. terus pecah. Ya seperti itu. Ini manusia. Ya. Tahulah isian manusia seperti apa. Makanya kita harus mencintai diri kita, ya. Apalagi kan di Kota Bandung senang-senang pada seblak yang Iya, yang itu kayak memang gitu. saya juga hobi. Cek. Ya, memang hidup sehat dulu lah gitu untuk saat ini. Tapi ya mungkin lah manusia beda-beda. Itu kasus penanganan Cemilin angkat mayat yang pertama itu ya. Ya itu yang Langsung pertama. dikasih yang kayak gitu. Langsung dikasih seperti itu. Kemudian karena mungkin sekarang udah sering bolak-balik ke kamar jenazah, jadi biasa gitu. Pas awal berangkat. Awal itu gimana? Kasihan, oke sebenarnya dia takut kan. Kalau kita orang normal gitu lihat ya Allah ini mayit gitu, Iya. takutnya gimana. Bismillah sih, para lun maaf Pak atau maaf Bu yang korbannya itu ibu atau bapak gitu, maaf. Kita hanya melaksanakan tugas, ya udah angkat itu. Diangkat kita udah pakai APD lengkap nih, termasuk kacamata gitu, termasuk helm. Kita udah pakai APD lengkap, kemudian kita angkat ke dalam kantong jenazah, dimasukkan, kita angkat ke mobil jenazah, kemudian kita bawa ke kamar jenazah rumah sakit. Kalau nggak di rumah sakit Hasan Sadikin, di rumah sakit Sartika Asi gitu. Masuk ke dalam, terus kemudian karena mungkin awal-awal pertama masuk ke kamar jenazah, semua aroma ada di situ, ya aku sendiri sih muntah gitu, muntah, kemudian pusing ya gimana semua rasa ada gitu loh karena awal-awal gitu kan. Ternyata di situ istilah Sundanya apa ya, dikekeak gitu ya, dikekeak gitu sama si senior gitu. Wah, si Mili inilah diceng-cengin si Mili. Muntah lu, diketawain terus. Itu dalam beberapa bulan terus aja seperti itu kalau misalkan menemukan si paket jenazah gitu. Pas lama-kelamaan karena udah terbiasa menjadi kayak semacam makanan sehari-hari, jadi oke lah gitu lah. Berbagai beda kasus kan, ketabrak kereta api, yang gantung diri gitu kan. Guys, kita mau makannya mayat ayam aja ya.
Dia mau makanan sehari-harinya mayat manusia. Seperti itu. Jadi ya udahlah, lakukanlah tugasmu gitu. Yang sudah dikasih materinya seperti itu. Ini kan dia kasusnya sakit, katakanlah ya sakit dia di identifikasinya. Pernah nanganin atau ngambil mayat yang hutan bunuh diri atau kecelakaan yang lebih tragis tuh? Pernah terjadi waktu itu di rumah tiga tingkat kalau nggak salah, 3 tingkat. Yang bunuh diri, yang bunuh diri. Bunuh dirinya kenapa? Minum baygon gitu? Kalau informasi yang terakhir didapat itu adalah stres lah gitu, stres. Jadi bunuh diri, kemudian pas ngangkat memang masih hangat. Apanya? Manusianya gitu yang bunuh diri itu, jadi masih hangat gitu, dipegang sama kita gitu. Oh, jadi ya masih baru mungkin ya? Ya masih baru gitu, jadi otomatis kita yang harus turun langsung gitu, melihat seperti mendokumentasikan keadaannya seperti apa gitu. Terus jadi ya gantung? Iya gantung di lantai 3 kalau nggak salah tuh, di lantai 3 di tempat cucian, lantai 3 di tempat cucian. Tempat jemuran gitu? Di tempat jemuran, lantai 3 masih ada tangganya untuk naik ke situ, terus kemudian maaf si lidahnya keluar, memang ya udah mau nggak mau ya kita harus angkat karena itu udah SOP-nya, kita angkat selesai. Tapi di situ juga tetap ada inapis kan yang harus mendeteksi, jadi menyelidiki pertama identifikasi kan selesai, bawa turun yang langsung dimasukin ke si kantong jenazah. Cuma yang riskannya itu adalah kita tetap jadi seperti kalau menurunkannya jangan mau 3 tingkat atau berapapun melalui si tangga, ya kita harus rata-rata air. Jadi kita yang udah meninggal juga rata-rata air itu, jadi kalau misalkan yang di depan berjalan, yang di belakang juga harus sama gitu loh, harus menyeimbangi gitu, harus rata, sejajar gitu. Jadi jangan sampai digusur, karena yang udah meninggal juga butuh tetap manusia yang harus kita lakukan dengan selayaknya gitu, entah itu bunuh diri ataupun meninggal tidak wajar gitu sih, seperti itu. Jadi ya itu yang riskannya itu si tangganya itu, apalagi kalau misalkan tangganya udah tangga yang muter itu yang spiral itu yang udah repot, berat gitu. Lah kan harusnya polisi mungkin yang lebih kekor, yang lebih bertugas untuk takut kayak gitu teh. Memang ada polisi juga di situ juga, cuman tapi kalau misalkan untuk urusan jenazah biasanya langsung dikasihin ke ke kita gitu, langsung ya udah karena mereka dikasihin teh, ini ada mayat jual dikasihin gitu aja. Siapa sih yang nggak mau duit gitu loh? Ya kalau duit kan seneng kan? Pasti senang banget. Ini mayat ya karena memang passionnya juga atau tema di situ nothing tulus ya, maksudnya ya aja kan dinikmati kan ya. Ya dinikmatin udah SOP-nya, kemudian kita udah siap gitu. Nah ini pertanyaannya selanjutnya, mayat ini dikemanain? Nah mayat ini dikubur. Nanti dibawa ke kamar jenazah ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Biasanya tuh rujukannya 2 rumah sakit. Oh jadi mayat itu 2 rumah sakit? Gitu. Kalau misalkan memang ada keluarganya yang memang notabene mengakui itu adalah yang bunuh diri itu anggota keluarganya ya. Dia mau dimasukin ke otopsi atau misalkan mau pas nanti ketemunya di kamar jenazah rumah sakit, ya silakan diambil gitu. Kalau misalkan sudah dari itu kita lepas, tidak ada lagi hubungan, udahlah itu clear kan, kasus ditutup. Jadi nanti juga kan biasanya kalau dalam 1 hari kadang ada 3 kasus untuk paket jenazah gitu loh, ada iya. Kenyang teh 1 hari 3 paket. Kayak makan pagi siang malam gitu ya. Iya bener. Cukup berarti cukup. Tapi lama-lama sih enak gitu, cuman ya karena udah terbiasa ya seperti makan lah itu. Tapi ya itu pengalaman lah. Ya tergantung kita aktif apa enggaknya ya. Memang berat sih. Tapi kita melakukan demi kemanusiaan. Jadi Dilan, kamu harus merahat perkataanmu. Yang berat itu bukan rindu, tapi ngangkut mayat Dilan tapi ngekan sih ya. Jadi teh gini, teteh kan sering sekali bersinggungannya sama meninggal jenazah yang hidupnya yang matinya sakit, bunuh diri, dibunuh juga pernah. Dibunuh, pembunuhan ada pembunuhan, kemudian ketabrak kereta api, kemudian sungai juga ada gitu. Jadi sebenarnya sih, cuma jadi saya penasaran nih, pernah dihantuin kan? Awal-awal pertama kali tugas pernah. Itu nyata gitu ya. Apa namanya teh? Ngangkut pakai jenazah di daerah mana gitu ya.
itu udah beberapa tahun ke belakang, lupa banget gitu kan, Tahun karena berapa tah? awal-awal aja ya, Oh, pas misalkan awal-awal awal-awal gabung di- pertama gabung dengan organisasi ini, kemudian hitungan bulan lah setelah kita jadi anggota, di situ Gimana terasa sih? Gimana sih? Hantu apa? Pocong apa? tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat gitu, tapi ngerasain kayak napak berat kepada badan kita gitu. Gitu. Jadi setelah kegiatan di lapangan apa sih, setelah masuk mayat gitu? pakai jenazah ini, kemudian ke markas, tapi terasa ada yang berat itu setelah meninggalkan ruangan jenazah itu. meninggalkan ruang jenazah itu, ada yang berat gitu dalam diri kita teh. Kenapa berat? Kenapa nggak enak gitu? Tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Ternyata pas nyampe ke markas dikasih tahu sama si kakak yang ada di markas itu. Senior gitu. Kayak Dia udah pengalaman, udah jadi dia udah tahu mungkin. Ini kok aromanya nggak enak katanya gitu. Oh, jadi dia mah justru mencium aroma dari teh. Aroma dulu. Barusan kamu ngapain katanya gitu. Habis ngambil paket jenazah. Coba cek apa yang ada dalam tubuh kamu. Dan ternyata dicek dari atas. Maksudnya apa yang ada dalam tubuh kamu apa? Yang tertinggal dari si jenazah itu di diri kita gitu. Ternyata yang terjadi adalah salah satu bagian tubuhnya itu nempel di sepatu, di telapak sepatu gitu kan, kaget. Serius itu di telapak sepatu gitu. Akhirnya dari situ dicek, udah langsung aja balik kanan kembali, dikasihin lagi gitu ke jenazah, karena itu pasti akan meminta ini sepatu dibawanya. Udah jalan, iya, diperiksa ada yang nempel, iya, bagian tubuh si mayit, iya. Ya memang awal-awal sih kaget, cuman ya kita harus kuat lah gitu lah, mau gimana lagi kan, itu jenazah kan, kita juga harus bisa manusiawi lah gitu. Ya udah akhirnya balikin lagi. Jadi dia mungkin ya tidak itu bisa itu tinggal sepatu gitu kayak kalau ya seperti itu. Pas setelah pulang lagi udah balik, aromanya jadi aroma bunga gitu. Oh, jadi wangi gitu ya setelah disimpan lagi si bagian tubuhnya malah kayak gitu. Iya, setelah kegiatan dari si kasus atau ya itu makanya pakai jenazah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya mandi besar kita proseduralnya gitu semua harus harus dicuci semuanya gitu, termasuk kita mandi keramas seperti biasa aja gitu biar menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di diri kita. Sehat. Selama ini ya, selama menangani kasus yang mayat kayak gitu, pernah ke bawah ke rumah nggak sih? Kalau ke rumah enggak sih. Kalau ke rumah enggak, alhamdulillah sih. Kumaha kitanya sih ya, kumaha urangna gitu. Enggak, kalau misalkan makin lama kita punya kasus seperti itu, makin tahu kita apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi evaluasi dari sebelum-sebelumnya gitu. Balik lagi yang si korban yang kulitnya nempel tadi di sepatu. Dia korban apa tadi? Itu tabrakan kalau nggak salah, karena tabrakannya Amaraya lah ini ya, dia tuh Amaraya tuh jadi kemana-mana sih bagian dari tubuhnya berserakan gitu di jalan. Itu hal kecil itu kita harus pungut dalam satu kresek. Gimana pakai ini gitu kayak tukang Indo pakai kayak tukang gulung gitu. Iya, jadi mencari gitu. Atau pakai tangan dicontohkan ya? Pakai tangan tapi kita tetap safety pakai APD yang kita pakai. Kita ambil cari di mana, misalkan dia pertama jatuhnya di mana, terus kemudian ketabraknya ke mana, nanti biasanya suka ada saksi di situ dari misalkan motor jatuh nabrak mobil gitu, ketahuan nih. Jadi kita bisa menelusuri di mana gitu kemungkinan gitu. Itu jadi diambil masukin aja, satuin ke kantong jenazah gitu. Tapi karena kita kan mungkin biasanya kalau kayak gitu buru-buru, banyak juga masyarakat yang menonton, bukan menolong. Menonton gitu ya? Menonton masyarakat. Masyarakat dengerin. Jadi nanti kalau ada kejadian seperti itu, jangan nonton, bantuin, pungutin. Tapi jangan gini juga. Masukin plastik, kasihin. Gitu. Nanti dijung jurigan. Gitu. Ya itulah. Tapi lebih serem lagi sih kalau ketabrak kereta api. Pernah. Hancur. Saksinya dari security yang jaga rel kereta kan.
berapa puluh meter gitu, ini kasih tahu tuh di sebelah sini nih kegesernya sama si kereta gitu. Misalkan ada 1 kilo nih, ya terus saya telusuri, atau misalkan 500 meter, ya udah telusuri aja dari pertama dia ketabrak dari kereta, kemudian menggeser sampai sejauh mana berhentinya si kereta sama si korban itu. Oh, emang si keretanya langsung berhenti? Ya Biasanya makanya kan nggak sadar, terus aja emang biasanya kan ada gitu. biasanya seperti itu, tapi Mungkin dia sadar kali ya, masih- biasanya kayak gitu kan, itu jelas terlihat gitu ya. Oh. Tapi kalau mereka apa biasanya dari si pos polisi penjaga. yang di setiap Pelintasan. perlintasan dari kereta itu Oh, ngasih dia tahu. ini ngeliat. Oh, mungkin kejadiannya pas di pelintasan itu ya. Dia bunuh diri apa ketabrak? Dia kalau informasi Nggak tahu terdapat juga dia sih. bunuh diri Oh, gitu. Aduh, ya Allah. Bunuh diri. Jadi kita harus Terus itu gimana proses? prosesnya ya, pertama dia pakai apa, misalkan dia pakai sendal, terus sendalnya di titik awal nih udah copot udah, tapi kadang suka nempel sama si kakinya Apa? di sendal gitu, kakinya sih nempel di sendal, jadi harus ambil kita itu Oh, itu. si kaki sama si sendalnya, angkat aja sama kita gitu, masukin ke kantong jenazah gitu. Oh, jadi diusahakan semua termasuk barang yang nempel di dia pun harus dikumpulin gitu. Iya, harus dikumpulin itu, karena kan organ tubuh yang harus komplit juga pasti akan ditanyakan. Sama siapa? Ya sama dia sendiri, misalkan kuping aku kemana gitu. Nyotoy, ya jadi apa? Jadi ketempuhan istilahnya. Kan saya gitu cuma mau nanya. Iya sih, makanya semaksimal mungkin untuk apa namanya teh, melihat apa yang kurang. Biasanya kalau udah di kantong, Lah itu kan satu. Iya. Jadi kayak itu panjang. aslinya. Jadi Kalau di kantong ini- jenazah dilihat dulu Oh apa iya, yang ini kurang kan gitu ini ya. kata jenazah nih. Berat gitu kan. Gitu. Nah, Cemili sama beberapa rekan kan Iya. ngumpulin potongan-potongan tubuh. Nih saya dapat kakinya satu sebelah kanan. Iya. Ada yang kayak gitu. Kakinya ini jempol. Nah, ini mah secara melihat dengan ini aja, jadi Oh. tidak secara detail apa yang kurang atau, tapi ini mah jelas kan, oh jempolnya nggak ada, cari misalkan gitu, itu potongannya misalkan yang ininya nggak ada, cari gitu, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Seperti itu, gitu. Jadi ya itulah, makin lama makin banyak kasus di wilayah Kota Bandung. Ya Allah, gitu Ya amat makin kita banyak pengalaman yang harus kita lakukan di lapangan. Tapi itu gini teh. Emang setiap anggota di organisasi itu diharuskan beberapa orang aja yang memang dia punya basic yang ya udah terbiasa lah, katakanlah kayak Cemili gini. Ya, untuk menjadi anggota itu kudu wajib pegang Jadi paket si mental jenazah. itu memang harus, memang paket jenazah atau itu memang di pas pertama masuk dia udah dikasih tahu bahwa kedepannya pasti ada kasus-kasus seperti ini dan kalian harus siap gitu. ada, pernah dikasih Oh. tahu, tapi kita kan nggak tahu nih kenyataan di lapangannya. Oh ternyata seperti ini, ya kaget juga sih kalau misalkan awal-awal. Punten saya mau nanya, ada nggak rekan teteh misalkan begitu pas dikasih yang kayak gitu, mungkin dia baru pertama terus Banyak dia- yang menolak. Iya. Sebelum dilanjutkan obrolannya juga aku udah tahu kemana arah dari Mang Gusam. Banyak yang menolak. Iya lah, ini mah pakainya mayit gitu Ya, kan. gitu. Apalagi kalau misalkan untuk pandemi sekarang, entah ya gitu, belum terpecahkan sih untuk kasus Nah. paket jenazah COVID-19 ini gitu. Itu Di antara menangani kasus ambil mayit ya, sama jadi satgas COVID, lebih menakutkan mana buat Cemili? bahaya latennya adalah si virus ini ya, pandemi ini bahaya laten gitu. Kita apa ya, berperang tapi tidak terlihat musuhnya gitu loh. Oh, Kita iya. punya senjata loh, Oh. tapi musuhnya tidak terlihat gitu loh. Semua orang bisa diwaspadai, bisa terpapar, tapi ya karena demi tugas dan kita melakukan atas instruksi, ya udah lakukanlah ke lapangan gitu. Penugasan Pembinaan. aja seperti itu. Nih, Ya aku berpikir sih, kami sebagai garda terdepan ya, sebagai relawan kemanusiaan, Bugas. siapa yang tahu gitu Bugas, loh, bugas nih. gitu. Dari awal kan cerita Temel ini sangat, namanya apa sih, menegangkan ya kalau kalian bilang, dan
berpengaruh juga sih. Pasti dong, Bugers pengen tahu fasilitas apa yang dikasih sama negara untuk para relawan di lapangan. Mobil udah dapat dong, rumah, pakaian jangan ditanya. Ya iyalah, tugasnya secara kayak gini ngakutin Maya. Orang-orang yang ngecek apa tuh yang ODP, apa, PDP, PDI, Golkar, Demokrat. Pasti kan negara juga nggak mungkin abai ya terhadap para relawan. Masa dia mau mengorbankan relawannya sendiri di garda terdepan tadi yang family bilang? Pasti dong dia secara dari kebutuhan gizi untuk kesehatan dirinya dipenuhin, terus kebutuhan materi juga itu sudah pasti dong. Kalau nggak ya nggak ada yang mau jadi relawan. Gimana? Siapa sih yang nggak butuh duit ya kan? Zaman Iya, sekarang ya kan? Tuh. Relawan juga manusia, dia mengabdi ya ekonomi juga karena Harus dicukupi. iya kan. Udah cukup kan? Sampai sejauh ini sih Alhamdulillah. alhamdulillah bersyukur, tapi ya apa adanya seperti itu gitu. Jadi tidak seperti pejabat-pejabat yang lain gitu yang memaksimalkan haknya mereka gitu. Kalau misalkan sebagai seorang relawan ya instruksi dari si pengurus, lakukan di lapangan seperti itu. Kalau misalkan kita enjoy, lakukan. Kalau misalnya nyaman, lakukan gitu. Samina wa ta'na, saya dengar dan saya laksanakan. Iya begitu, seperti itulah. Karena mungkin seorang relawan tidak bisa dipaksakan ya, suka dan rela untuk melakukan sesuatu. Oh jadi Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dipaksakan bukan relawan namanya gitu. nah itu maksudnya ini tuh si relawan itu dia udah istilahnya udah berbakti lah ya, Iya. dengan segenap jiwa dan raganya. Jadi mereka itu kalau bekerja dan melaksanakan tugas selalu di hatian. Iya. Jadi bukan cuman ungguk-ungguk buuk, tapi mereka itu ya jiwa raganya ikut terjun. Iya. Gitu karena yang saya dengar juga dari cerita beberapa orang, ya kesejahteraan mereka itu kurang diperhatikan pemerintah. Apa itu benar? Sampai sejauh ini dirasakan iya sih. Iya sih. Iya. Asli. Iya, seperti itu. Memang Ya kan, ya nggak mungkin ya untuk relawan yang memang dia menghabiskan waktunya dalam hidupnya itu hampir setengahnya di organisasi ini gitu. iya. Dan dia udah nggak ada waktu istilahnya buat cari. Kalau kita nih orang-orang yang bekerja atau mempunyai usaha kan, kalau lagi sepi order atau lain-lain kita bisa nyari sampingan, betul kan? Iya, betul. Nah kalau orang relawan ini kan dia istilahnya menghabiskan hidupnya memang untuk berbakti di situ. Jadi mana ada waktu untuk cari sampingan, bener nggak sih teh? Iya sih seperti itu. Kalau misalkan memang menjadi seorang relawan, kalau buat aku ya menjadi seorang Jadi relawan harus siap kapan aja, kan? Ini dunia yang ku cari, jadi ya seumur hidup gitu. Aku bukan hanya dengan orang ngomong ya, tapi orang teu kudu ngomong hukum, tapi jangan awak kurang, eta sih gitu. Iya. Tapi kalau misalkan hal yang istilahnya mah ada nilai yang tidak terpenuhi ya pasti kita akan ngomong lah, protes gitu. Misalkan berawal dari Iya. semua berawal dari perut lah. Logika tanpa logistik anarkis dong. Iya, Gitu. beres. Itu. Berat sih omongannya tapi ya, Ya dan memang kesitu harus tujuannya tahu. yang kayak Ya gitu. harus tahu ya, jadinya memang harus ya, maksudnya curahan hati ya Daniel ini Ebel juga gitu ya. Ya itu juga harus didengar gitu ya, harus dibicarakan. Ya memang seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap seorang relawan itu sebelah mata. Lihatlah dari sisi yang lain gitu. Jadi mereka itu demi kemanusiaan untuk melakukan tugas ini gitu. Hargai kami di lapangan. Gitu aja sih sebenarnya. Punten nih, TBL enggak? Kan saya juga baru tahu ya, maksudnya ada relawan ini ternyata yang saya tahu itu sebelumnya para relawan itu memang di bawah naungan sebuah organisasi kan. Iya. Gitu, dan saya pikir para relawan itu dia udah menjadi karyawan di organisasi itu, dan ternyata statusnya bukan ya. Relawan, jadi relawan kalau misalkan ada penugasan ya ditugaskan di lapangan. Contohnya pandemi sekarang nih ada penugasan PSBB nih. Iya. Ditugaskan untuk cek suhu kepada masyarakat. Biasanya masih yang di luar dari kota Bandung, ya itu yang perlu dicek gitulah. Itu sih. Makanya kalau saya bilang orang paling tulus itu ya relawan. maksudnya gini, kan tadi saya bilang kalau dia
bekerja di bawah sebuah organisasi, dia pasti mendapatkan fasilitas yang organisasi itu kasih. Iya. Nah, relawan ini dia itu nggak dikasih apa-apa, cuy. Jadi nggak kayak orang-orang yang bekerja di sebuah organisasi, semuanya per bulan dikasih berapa duit gitu kan, atau Iya. uang-uang tunjangan. Relawan ini enggak sama sekali. Jadi dia itu ya memang hidupnya ya sukarela membantu. Coba Iya. bayangin, makanya Survive juga sih. bener, makanya kita tuh ya kadang miris juga sih sama pemerintah ya. Jadi Ya. jatuh-jatuhnya saya jadi ngutuk sama pemerintah. Ya soalnya kayak gini, orang relawan ini berusaha memperjuangkan hidup orang lain, katakanlah begitu. Iya, memang. Dia pun harus memikirkan untuk hidupnya sendiri. Iya. Ini gimana coba? Ya nggak akan sinkron. Tapi berbagai kasus di lapangan sih, kalau misalkan kita menjadi seorang relawan, Ya. kalau kita ngerasa nyaman dengan dunia ini ya lakukan. Kalau misalkan tidak ya jangan gitu loh. Kalau misalkan ada bahasan istilahnya mah mengeluh di lapangan ya wajar, karena dengan kasus yang Iya. berbeda gitu lah itu. Kalau misalkan semacam gaji tiap bulan itu kami memang tidak ada gitu, tidak ada sama sekali gitu. Nah ini kan yang mau. Iya. Ya itu makanya kalau misalkan untuk sekarang nih dalam pandemi sekarang, kemarin misalkan dapat sembako gitu. Iya. Oh, Alhamdulillah gitu. siralnya dapat juga dikasih. Tapi beberapa tidak 9 bahan pokok gitu. Hanya beberapa saja. Mungkin ya Jadi, untuk tadi aku sendiri sembako kan jadi 6 bako gitu. 6 bahan pokok. nambahan pokok ya. 6 bahan pokok. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk apa namanya teh? Saya pribadi mungkin itu pasti akan dikasihkan kepada orang tua gitu, karena bukan karena tidak dikelola gitu loh ya, tidak dikelola sendiri gitu. Itu hampir semuanya dikasihin kepada orang tua, kepada keluarga gitu. Cik, Karena kamu abadi Cik. wah, Bisa, dia ini seorang relawan yang per bulannya itu juga belum tentu penghasilan berapa kan, kayak lu yang gawe itu, tapi sekalinya dapat rezeki dia kasih juga ke orang tua. nomor 1 sih gitu. Lo ngapain? Ngabisin duit orang tua? Ya, itu dapat di sembako tapi tidak bukan tidak maksimal, maksudnya tidak 9 bahan pokok. Jadi aku kasihin buat orang tua, buat keluarga, karena untuk makan dalam penugasan ini cukup buat aku gitu, untuk ngisi perut gitu. Tapi kalau misalkan ada anggaran yang lain anggaran yang lain dikasihin kepada kami yang bertugas di lapangan, alhamdulillah berterima kasih banget. Kalau enggak? Gitu lah. Kalau misalkan enggak ya bersabarlah. Tapi historinya yang mana? Ya, sebenarnya sih kebanyakannya enggak gitu loh, kebanyakannya enggak gitu. Nih lu pemerintah zolim loh. Ya lo zolim loh. Nih Kebanyakannya ya. enggak sih gitu. Tapi ya sudahlah, karena ya beginilah seorang relawan gitu loh. Suka dukanya juga banyak, tapi lebih senangnya suka karena Ya, kita mendalami peran ini, terus dunia ini yang dicari sama kita ya enjoy. Tapi mengeluh untuk di lapangan wajar lah, itu Tenang, biasa lah gitu lah. Allah tidak tidur. Iya. Allah adil. Cik. Amin ya Allah. Semua Amin, kita. amin, Nanti- amin, amin. Nanti Amin. semua amal perbuatan baik. Amin, 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 amin. Jadi terus malah. Allah tidak tidur. Eman, amin, amin. Ya. Buat orang lain kita hebat, tapi ada yang lebih hebat lagi Siapa? dibalik semua. Allah. Iya, itu maha hebat. Iya. Allah azza wa jalla. Oh, makanya ya gitulah kalau kita berharap kepada manusia mah ya. Ya, jangan dosa. Tapi yang ngutruk saya belum beres. Iya Masa? sih. Nah, kayak gini kan. Sekarang kita- Sebentar nih. Hah? Tapi aku berharap pada mantan gimana? Cuk. Ya Allah, Cuk. Kos. Mantan itu tempatnya di sana. Lu lihat sana tuh. Tong sampah. Mantan itu jangan diharapin. Aduh. Ya, maksudnya, saya mirisnya kayak gini. Ini kan kita lagi di masa-masa sulit nih, masa pandemi ya kan. Kayak Semua gitu. terdampak ya. Betul, terdampak banget. Iya. Jangankan relawan ya, orang sebelumnya yang udah istilahnya udah ada kerjaan tetap gitu ya, Iya. dia punya penghasilan tetap per bulannya juga, dia juga udah kelabakan kayak gitu. Iya. Nah ini apalagi relawan. Nah yang saya bikin geremet hati juga gitu kan, sikap pemerintah ini nih. Masih sama nggak perlakuannya kayak sebelum pandemi ke para relawan yang dia ditugasin jadi satgas?
Sama. 14 hari ke belakang setelah tugas dan akan disambung 14 hari ke depan mau menjalankan tugas. Belum didapat sih sampai sejauh ini. Astagfirullah. Apa yang dibilang fasilitas gitu ya. Gitu. Jadi ya udahlah. Terima aja gitu. Ini kan kita ngebayangin dia kan serem ya. Iya. Dia berhadapan orang, Satgas kan tahu ngecek tiap orang kan pakai Iya. suhunya. Nah kita kan mana tahu dia yang bawa virus atau gimana kan, coba bayangin. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kami di lapangan sebagai petugas COVID-19 untuk cek suhu semua orang yang masuk ke wilayah Kota Bandung. Ya itu yang riskan, kita nggak tahu, makanya kita sendiri yang harus benar-benar safety diri gitu loh sebelumnya prepare. Tapi ya Bismillah aja, karena kita berdoa buat kejadian ini supaya tetap berakhir gitu ya. Ya udah lakukan aja tugasnya lah, itu aja sih. Biarpun memang kita nggak dikasih APD yang lengkap loh ya, kayak semacam kayak semacam apa itu teh yang facial apa ya namanya facial gitu. Nggak dikasih gitu? Nggak ada baju, nggak ada gitu loh. Gitu. Jadi ya gimana? Bingung mau ngomongnya seperti apa? Wih, saya bantu ngomong ya. Nih, pemerintah, gehel. Jadi lu mah nggak mikir, nyuruh relawan buat ngecek satu-satu, tapi dia nggak difasilitasi kelengkapan perlindungan diri. Lu mah mau modal mereka tahu? Ya sekarang kayak gini, makan dikasih nggak teh? Makan dikasih. Berapa kali? Kalau misalkan untuk bulan puasa ini ya 1 sekali. Iya. Kalau udah nggak mikir lagi. 1. Orang puasa itu kan ada sahur, ada buka, monyong. Kalau misalkan shift 1 nggak dikasih. Iya. Ya kalau shift 2 ya dikasih pas buka. Gitu. Ternyata hemat ya. Ya tapi gimana lagi ya? Ya kita nerima gitu. Saya nggak terima. Oh iya sih memang. saya Terima nggak kasih terima. kawan-kawan. Saya nggak terima. Jujur Ya. saya nggak terima, makanya ini kayak saya anak-anaknya aja yang mereka mah yang membuat keputusan atau kebijakan. Iya. Apa yang terjadi di bawah kan nggak tahu. Iya. Mereka bikin kebijakan yang itu berat gitu kan. Pokoknya yang bawah laksanakan aja kan gitu. Seperti itu. Yang di lapangan makannya nggak diurusin, perlindungan dirinya nggak diperhatiin. Mereka pengennya pokoknya tutup periksa tiap orang. Terus masyarakatnya kita nggak tahu tipe-tipenya bebalnya kayak gimana orang-orangnya. Iya sih. Evaluasi ke belakang itu aku penempatan di berbagai titik kayaknya kurang kondusif gitu loh. Kenapa 2 hari kemarin pas penutupan PSBB itu di 19 titik itu makin kayak orang mau mudik gitu loh. Itu banyak banget, jadi sampai cangkel lah istilahnya mah. Terus, nih kan di tugas itu di mana, di jalan tol ya, di Ya, gerbang keluar tol gerbang tol kan. Nah, yang diperiksa itu kan bukan motor nggak ada yang masuk tol coy. Iya. Mobil. Nah, bayang mobil kalau ini kalau ada PSBB nih ada aturan-aturan juga, jadi satu mobil itu nggak boleh diisi full, maksimal kalau yang ada tempat duduknya 3 itu per baris itu 1 orang. Kalau satu mobil diisi full 3 orang, nih kayak gini nih, lo berhenti mobil, lu buka kacanya satu-satu, suruh nongol orang-orang, tembakin satu-satu nih pakai apa, termogan. Cepat kan gini, tep, 1, tep, 2, 3. Dikali. Ada yang sering ngomel nggak tuh si orang-orang gitu? Ada. Kebayang? Ada, suka ngomel dibilang. Kebayang? Tadi di gerbang sana dicek lagi, di gerbang sini dicek lagi. Kebayang nggak sekarang? Udah nggak dikasih makan, udah dibiarin aja gitu-gitu aja perlindungannya, terus diomelin lagi sama masyarakat. Ya gimana? Ya relawan mungkin seperti itu, tapi kayaknya enggak deh. Kalau yang lain mah gitu ya. Iya, makanya saya tahu kapasitas hati Anda itu sebesar apa. Kalau yang lain saya kan nggak pernah ngomong kayak gini, makanya saya nggak tahu. Ya gitu kan, mereka juga maksudnya kayak manusia biasa kan, iya. Jadi wajar kalau ada yang berumah atau iya. Kayak gitu. Ya gimana ya, kita terimalah caci maki dari masyarakat, tidak ada kerjasama atas pandemi ini. Kemudian kita bertugas di lapangan juga karena memang sudah tugasnya, kita udah siap gitu loh.
lahir batin gitu. Tapi ya kayak misalkan Allahu alam nih, kalau misalkan terjadi sesuatu sama diri kita, yang menjadi bertanggung jawab itu yang jadi pertanyaan siapa, itu aja sih. Amit-amit gitu ya, semoga selalu sehat. Ya, Amin. gitu. Ya itu sih harapannya kita ya, emang kayak gitu. Tapi ya tetap ya, yang saya tekankan itu ya tadi, maksudnya perhatian terhadap garda terdepan yang ya katakanlah Teteh sebagai salah satu relawan, yaitu kurang-kurang banget, yaitu tidak manusiawi. Betul tadi yang pertama di awal Teteh bilang tuh, perlakuan terhadap relawan itu kurang manusiawi. Jujur saya hati, walaupun saya nggak mau jadi relawan. Itu maksudnya kadang melenceng dari apa yang dilakukan gitu loh. Bener. Buat mereka, tapi buat kami sih, aku sendiri sama sejauh ini ya melakukan dengan tugas yang diinstruksikan, seperti itu. Saya kan baru sekarang nih ngedumel gitu kan, wah jelek, pokoknya ini kok saya jadi marah-marah gitu kan, dalam hati itu kayak kesal banget, ini kayak saudara sendiri gitu nggak diparkirin kayak gini nih. Iya. Mungkin masyarakat lain pun yang nggak ada yang karena mereka pikir ya relawan-relawan itu mereka dapat ya kompensasi yang sepadan dari pemerintah gitu kan, jadi mereka nggak ada yang berusaha untuk, katakanlah mereka juga menghargai para relawan di lapangan. Iya sih. Memang jujur ya, relawan itu tidak dibayar. Tuh. Memang tidak dibayar gitu. Tidak dibayar, tidak misalkan tiap bulan ada anggaran gitu yang dikeluarkan dari wadah yang kami tahungi gitu. Tapi memang iya tidak dibayar gitu. Biasanya kalau dikasih sehari itu katakanlah bukan bentuknya kan bukan makanan nih. Kalau Iya. uang berapa sih kalau sehari? Nominal ya untuk sekali makan 25.000. Astagfirullah. Kalau misalkan cuma dari pagi sampai sore gitu loh. Nih bentar saya mau nanya, rumah di mana? Rumah Padalarang. Padalarang. Sekarang di mana ditugasinnya? Ditugasinnya sekarang di wilayah Kota Bandung. Kota Bandung ya. Nih saya mau kasih tahu juga lo juragan. Rumah di Padalarang. Ditugasin di Bandung. Pakai bensin nggak sih kesini? Pakai. Berapa bensin seliter berapa? 10.000. Dikasih buat kompensasi makan 25.000. Makan aja udah 2 kali sehari. Sehari berapa? Katakanlah 25, udah 50.000. Belum bensin 10.000. Emang ada itu juga di situ pernah tertera uang makan sama uang transport gitu. Ya mungkin kalau dari segi orang-orang yang kadang tugas itu 1 kali 24 jam atau misalkan 12 jam, sama dibilangnya sih sama aja gitu. Ya, tetap kecuali sih memang di SIP itu. Jadi nominal yang dikeluarkan ada di sip-nya gitu yang di. Maksudnya tetap nggak kan? Iya. 25 sehari. Sedangkan pengeluarannya itu dia udah 60.000. Nombok. Belum lagi ya. Nih, udah tugas itu capek, bener nggak sih? Ya, semua orang pasti ngerasain capek lah kalau tugasan. Ini kan kita lagi berhadapan sama sebuah penyakit yang tidak kelihatan. Iya. Berarti kan benteng untuk kesehatan diri pun harus ditingkatkan. Iya. Otomatis, otomatis kalau pulang kita pengennya imun tubuh ya. Ya untuk menaikkan imun tubuh kayak beli susu atau vitamin dan lain-lain. Vitamin, buah-buahan. Duitnya dari mana? Tadi saya ngitung 60.000. Ini buat beli susu, vitamin berapa lagi? 25.000 mah nggak cukup atuh. Iya. Ya bersyukur aja sih intinya mah, tapi ya kalau saya nggak bisa bersyukur. Emang, tapi kalau misalkan ada kekurangan ya paling kita yang mengeluh lah intinya mah gitu. Ya mau gimana lagi? Ya kesini aja, kalau mengeluh mah saya terima aja, tapi kalau masih banyak tuh belum bisa. Cocok sih gitu. Jadi mengungkapkan isi hati gitu ya. Iya, sama ya maksudnya. Itu itu gunanya keluarga, itu gunanya saudara seperti itu. Terima kasih. Maksudnya, bukan ngeri ya. Saat kayak gini masih ada aja yang kayak gini. Kejadian gini kayaknya banyak ya. Banyak Kalau misalkan tidak dilihat dari diri aku, tidak dilihat dari sisi aku, mungkin banyak orang-orang yang seperti aku yang di lapangan yang bertugas demi kemanusiaan untuk di wadah-wadah yang berbeda lah istilahnya mah gitu, di payung-payung yang berbeda. Tapi ya ini hanya sebagian pengalaman di lapangan yang terjadi lah ya sama diri aku gitu. Itu kenyataan yang memang yakin pernah dilakukan. Itu aja sih ya, ini kan kenyataan yang dialamin itu no kaleng-kaleng ya. Bukan kemarin-kemarin, tapi
Sekarang gitu. Masih hangat. Ngecai ayam. Itu seperti ya. Terus saya jadi amok ya. Sabar. Nih, kalau saya jadi punya kekuasaan gitu kan, ini yang kayak gini-gini nih, yang harus diperhatiin tuh. Sabar itu mahal, memang sabar itu mahal. Iya. Kalau mau juga gitu kan. Nih, kemarin saya dengar juga ada yang 500 orang tuh TKA datang ke Sulawesi. Sakit hati nggak sih? Ngerasa dilecehin nggak sih? Misalnya dari gini, saya ngelihatnya kan ada kabar tuh. Iya. Ada berita. Ya, nggak tahu benarnya, tapi tendensinya benar sih. Ada 500 tenaga kerja asing gitu kan mau didatengin dari Cina gitu, langsung ke Sulawesi. Nah, saya mendengar cerita Teteh yang menjaga setiap masyarakatnya biar diperiksa satu-satu gitu kan, detail, ketat. Nah ini dari luar cuk. Negara yang menyebarkan. Negara dia yang notabene awal mulanya penyakit itu dia dengan gampangnya mau ngedatangin 500 tanpa pemeriksaan langsung. Ya gitulah. Di negara pandemi orang-orangnya dikirim ke Indonesia gitu ya. Ya makanya logikanya tuh di mana? Ya itu. Harapannya ke depan apa sih? Harapannya nomor 1, semoga Indonesia tetap sejahtera. Kemudian buat pribadi harapannya selalu tercapai lah keinginan harapannya. Intinya mah sehat sih. Sehat itu mahal gitu. Cuma kita banyak duit tapi kita nggak sehat gitu. Kita aja nggak punya duit, ya pengen selalu sehat gitu. Banyak yang kekurangannya, tapi kekurangan itu ya harus kita syukuri. Semoga ada hikmah semuanya di balik itulah. Cepat berakhirlah pandemi ini. Kita semua bisa bersilaturahmi dengan hobi yang sama ke lapangan, pasti itu akan sangat kangen. Itu. Tapi ya kembali kepada nilai-nilai manusianya. Kalau misalkan manusianya setelah pandemi ini berpikir untuk pengen balas dendam kemarin, salah benar. Balas dendam apa tuh? Bukan salah benar, salah pisan lah ini nama gitu lah. Salah pisan. Jadi balas dendam selama pandemi. Nggak makan. Iya gitu. Bisa ke mall, tapi setelah beres ke mall lagi. Nah itu. Melakukan padahal si apa namanya itu suasana udah begitu enak gitulah. Jadi kemarin tuh sempat untuk berpikir suasana kota tapi rasa gunung hutan, wah juara banget. Iya kemarin. Nah di balik negatifnya pandemi ini pun ada sisi positifnya yang bisa kita ambil ya. Di balik musibah pasti ada hikmah gitu kan. Dan saya pun kemarin sih sempat menikmati itu salah satunya. Dimana saya kalau keseharian saya di hari-hari biasa itu wah crowded gitu kan kota jalan-jalan bener, dan kemarin itu sama itu ada suara tongeret di kota, di luar negeri bahkan ada rusak kan perjalanan itu sesuatu yang indah kan ya. Susah. Kemudian apa namanya teh, aku suka banget yang namanya kota Bandung setelah hujan, sejuk. Kok sama sih? Dan penuh kenangan. Gitu. Tapi betul, Bandung itu setelah diguyur hujan romantis. Iya. Serius kan? Asli itu. Ngalaman soalnya ya. Soalnya ngalaman. Sambil hujanan naik motor duaan sama mantan dulu pada tahun 90-an. Kalian belum lahir kan? Makanya sekarang istilahnya kita kayak flashback ya. Bandung tempo dulu gitu. Tempo dulu. Kondisinya, tapi kita masih diteror. Kekhawatiran juga tentang wabah. Itu sih minusnya. Itu aja. Bahaya sih kalau misalkan setelah pandemi ini berakhir, kita semacam akan ada inkubasi selama 14 hari misalkan. Dan kita nggak tahu nih sampai sejauh mana pandemi ini sedetil-detilnya gitu loh. Bersih udah kata pemerintah. Kita nggak tahu nih. Tapi kan nggak tahu. Takutnya masyarakat di kota Bandung atau misalkan masyarakat di luar kota Bandung tetap berkegiatan seperti biasa,
wah pengen wisata kuliner ke Kota Bandung makin padat lagi ya, polusi makin banyak lagi. Iya. Itu sih yang harus diwaspadai mah, itu aja. Jadi selama penugasan juga sama, melihat berbagai penutupan jalan di Kota Bandung, serem lah gitu. Iya. Jam 11 siang aja naik motor pergi sendiri, serem aslinya, bukan bohong, karena memang sepi orang gitu. Tapi di pintu-pintu tertentu seperti mudik atau pulang kampung gitu ya. Iya, nggak tahu lah. Itu seperti itu. yang boleh yang mana? Nah, nggak tahu tak. Jadi yang pertama Dilema sih itu. Jadi memang kita harapannya sih ada dua ya. Iya. Pertama tuh setelah pandemi ini gitu ya, Indonesia ini berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu, Nah, itu yang tergantung ditanya. individu yang menyikapinya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan jadi karakter Indonesia ini jadi lebih baik lagi kembali. gitu, jadi menjaga kebersihannya lebih meningkat lagi Iya. gitu kan, terus cara bersosialisasinya lagi lebih, ya itulah pokoknya lebih baik lah, harapan kita semua gitu. Iya. Bugar ada pesan buat Bugar semua di sana? Halo Bugar, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, makanan yang bergizi, olahraga ya, komunikasi dengan yang lain. Tapi sekarang ada physical distancing, jadi tolong jaga jarak, jangan bertamu. Kemudian kalau harus diwaspadai semua orang, hati-hati. Terima kasih. Gitu Bugar, cerita dari Cemili sebagai orang yang apa namanya? Sebagai seorang relawan yang ditugaskan saat pandemi ini. Udah, gitu aja sih. Amigos.